Gimana kalau ada orang yang murtad, keluar daripada Islam? Orang yang keluar daripada Islam itu pasti gara-gara dia nggak mikir, percaya atau nggak percaya? Yakin deh. Tanya semua orang-orang yang keluar daripada Islam, alasannya apa? Nggak pernah karena mikir. Pasti gara-gara apa? Iya, saya merasa lebih tenang di sini. Kalau lebih tenang, nggak beragama, lebih tenang, saya kasih tahu. Gitu kan? Karena nggak ada yang dipikirin gitu kan ya. Nah, oh iya, saya masuk sini karena apa? Banyak kan karena materi, banyak kan karena apa? Tapi nggak pernah karena mikir. Berarti yang hilang adalah hidayah akalnya. Maka ini harus dipicu terus. Maka dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, kamu yakin Tuhan itu ada? Jadi kalau ada orang baru mau masuk Islam, jadi harus ada keinginan dulu dia mau membuka diri. Kalau dia sudah menutup diri, percuma apapun yang kita sampaikan pada dia. Innalladzina kafaru sawun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia dikasih peringatan, nggak dikasih peringatan, percuma, nggak beriman. Pada siapa? Orang kufur yang menutup diri. Pokoknya nggak mau. Maka kalau ada orang, Ustaz, ini saya punya teman, mau nggak Ustaz diskusi sama dia supaya dia masuk Islam? Saya bilang saya nggak mau. Kenapa? Karena dia nggak pengen. Kalau dia pengen, saya baru mau diskusi. Tapi kalau dia nggak pengen, nggak ada cara untuk membuat dia pengen. Kecuali apa tadi? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tadi menggelitik. Kamu percaya ada Tuhan? Percaya dong. Apa buktinya? Ya sama yang materi yang tadi. Apa buktinya ada Tuhan? Oh itu kalau saya sakit, saya berdoa, saya sembuh. Berarti Tuhan ada. Kalau kamu sakit, kamu berdoa, kamu nggak sembuh, lantas Tuhan nggak ada. Orang yang sakit lalu berdoa sampai mati nggak disembuh-sembuhin, berarti Tuhan nggak ada. Oh nggak gitu juga sih maksud saya. Tapi Tuhan tuh nggak ada di sini. Coba lihat, dia percaya nggak Tuhan itu ada? Kalau dia sudah percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu siapa? Kata siapa? Kata pastor. Kenapa kamu percaya pastor? Karena pastor bilang dari Alkitab. Ayat mana yang bilang gitu? Oh pokoknya saya yakin aja. Kamu yakin aja. Terus lantas kemudian yakin kemudian Tuhan itu ada. Cuma yakin aja. Iya cuma gitu aja. Oh berarti kamu salah. Nah coba di ini aja diskusi terus. Tapi yang paling penting sebelum diajak diskusi adalah dia harus percaya sama kita. Supaya dia percaya, nggak ada cara lain. Pendekatan emosional, ajak makan, ajak kemudian ke rumah ngobrol, sudah dekat baru enak kemudian dakwahnya. Selalu begitu. Bisa dipahami dulu sekalian. Nah jadi itu caranya. Dan kalaupun itu sudah dibuat, kadang-kadang masih gagal juga. Sering banget. Bapak saya ajak diskusi terus. 3 jam setiap hari saya ajak diskusi. Saya sudah menunjukkan akhlak yang baik. Semua sudah saya ajak diskusi. Hasilnya saya pergi umroh pertama kali dibayari dia, istri saya juga dibayari dia. Di depan Ka'bah kita kemudian telepon, Pi, di depan Ka'bah nih kita doain semoga Papi dapat hidayah. Dia cuma bilang amin gitu aja. Nah, kita sudah melakukan segala macam, tapi pintu hidayah ini memang bersifat ya tadi taufik daripada Allah. Maka tidak bisa kita lakukan selain mendoakan. Nah terhadap orang-orang yang belum mau membuka diri, ini lebih sulit lagi. Apalagi kalau kita nggak dekat. Yang dekat aja susah, apalagi yang nggak dekat. Kalau yang dekat masih ada chance. Karena kenapa? Manusia itu menerima hidayah kadang-kadang paling mudah ketika dia merasa nggak punya apa-apa. Makanya mukjizat itu kan diturunkan supaya manusia merasa nggak punya apa-apa. Nah, ketika lagi sakit, coba sadarin. Coba sekarang kemudian, kamu lemah nggak? Lemah, semua nggak ada apa-apa. Kalau itu siapa tempat siapa kamu minta tolong? Allah. Sorry Tuhan ya. Dan Tuhan ini siapa? Coba lihat, ada nggak bukti-bukti dalam agama yang lain bahwa Tuhannya benar begitu? Kalau cuma kata-kata doang, emang kamu kenapa kamu percaya kata-kata? Kenapa kamu nggak beragama Hindu aja? Karena Hindu kan juga kata-kata Tuhan itu adalah Sang Yang Widi. Tahu dari mana? Tahu dari Alkitab. Sorry, tahu dari kitabnya. Kita tahu dari mana? Kata orang. Terus gitu muter-muter. Al-Quran tidak. Ada bukti, ada ilmu. Yang kamu percaya yang mana? Gitu. Bukti ilmu. Nah itu harus kemudian memang dirangsang. Tapi memang agak sulit kalau dia nggak mau. Jadi Abu Thalib itu juga sudah masuk Islam duluan. Tapi kan enggak. Lah kenapa? Karena hidayah ternyata tidak bisa kemudian ada formula bakunya. Yang kita tahu hidayah di dalam Al-Quran ada 3. 1, hidayah hidayatul khulqi, hidayah yang Allah berikan bersama dengan penciptaan manusia. Apa itu? Akal. Allah katakan akal itu adalah bagian daripada hidayah. Dalam Al-Quran misalnya Allah sebutkan wahadainahu najdain, dan kami hidayahkan pada manusia ada 2 jalan. Ada pilihan-pilihan. Akal itu kan bisa pilih mau yang baik atau mau yang jelek. Yang kedua, hidayah di dalam Al-Quran adalah hidayatul irsyad wal bayan. Hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah yang datang bersama dengan turunnya Nabi dan kitab-kitab. Nah, jadi kira-kira begitu. Berarti hidayah itu juga, Nabi itu juga hidayah, pemberi petunjuk. Al-Quran juga hidayah. Hidayah yang ketiga yang kita minta setiap hari dalam Al-Quran, minimal 17 kali sehari kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan kami hidayah jalan yang lurus. Hidayah di sini menurut ulama adalah hidayatut taufik, bukan taufik hidayat ya. Jadi hidayah itu
taufik. Hidayah yang berbentuk taufik daripada Allah. Taufik itu apa? Taufik ibarat gini lah, ACC itu taufik. Asal katanya wafaqo artinya mendiamkan. Berarti kalau taufik berarti Allah sudah ACC, kira-kira begitulah. Nah, berarti apa yang tadi pertama? Akal. Yang kedua, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, hidayatul taufik. Teorinya adalah siapa yang mengarahkan hidayah akalnya terhadap hidayah irsyad wal bayan dan dia menerima itu, maka Allah baru menurunkan hidayah taufik. Tapi kalau orangnya sudah menutup akalnya dan dia tidak mau mencerna hidayah-hidayah yang di depan matanya itu, yang hidayah itu taufik dan hidayah irsyad wal bayan, maka Allah tidak turunkan taufik. Dan kalau Allah tidak turunkan taufik, orang itu tidak beriman. Makanya Allah katakan begitu kan ya, innaka lan tahdi man ahbabta, kata pada Rasulullah, sesungguhnya kamu tidak memberikan orang hidayah yang kau sukai, tidak, akan tapi Allah yang tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Dan Allah kasih di dalam Al-Quran, wallahu la yahdil qaumal kafirin qaumadz zalimin qaumal fasikin. Allah tidak pernah kasih petunjuk pada pembuat-pembuat kufur, pembuat-pembuat zalim, dan pembuat-pembuat fasik. Jadi selama mereka tidak berhenti daripada perbuatan kufur, zalim, dan fasik, Allah nggak kasih hidayah. Tapi kalau mereka berhenti, Allah kasih hidayah. Bisa dipahami?